Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Sari Lubis dengan NIM 3620075. Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya adalah mahasiswi aktif di UNC M. Jamil Jamil. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas kuliah saya dengan mata kuliah pemasaran Biro Syariah dosen pengampu Pak Rusdi Fauzan. Adapun tempat wisata yang saya ambil yaitu Taman Nasional Batangadis. Udah pada tahu belum kenapa dinamakan dengan Taman Nasional Batangadis? Jadi, Taman Nasional Batangadis ini bertempat di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usulan pembentukan Taman Nasional Batangadis secara formal diajukan kepada Menteri Kehutanan melalui Surat Bupati Mandailing Natal nomor 522 pada tahun 2003. Tepat pada tanggal 8 April 2003 dan Kepala Gubernur Sumatera Utara nomor 522 tahun 2003 pada tanggal 16 September 2003 dan nomor 522 tahun 2003. Usulan tersebut mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menteri Kehutanan pada tanggal 29 April 2004 nomor 126 tentang perubahan fungsi dan penunjukan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 108 hektar sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman nasional dengan nama Taman Nasional Batangadis. Penasaran kan kenapa dinamakan Taman Nasional Batangadis? Jadi di dalamnya terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Batangadis. Batangadis dalam bahasa Mandailing terdiri dari dua kata, batang dan gadis. Batang bermakna badan sungai, badan sungai yang besar. Oleh karena itu selain Batangadis, sungai-sungai besar di wilayah Mandailing Natal ini juga serupa menggunakan kata batang, seperti Batang Natal, Batang Angkola, dan Batahan. Sedangkan nama gadis adalah bermakna seorang perempuan yang belum menikah. Jadi, kenapa disebut dengan Batang Gadis? Di sini ada dua kisah yang menjadi landasan mengapa penamaan sungai tersebut disebut dengan Batang Gadis. Yang pertama, karena sungai ini berhulu di Gunung Kulabu wilayah adat Mandailing Julu, mengumpulkan air dari batang pungkut dan aek mais, melintas kota Nopan, Tambangan hingga ke Penyebungan, kota keramaian di adat Mandailing Godang, dan hingga akhirnya tembus ke pantai barat. Dari puncak berikut barisan Batangadis akan terlihat meliu-liu indah berbelok sela bukit keindahan. Jalur inilah yang dibaratkan seperti seorang gadis yang menari sehingga sungai terpanjang di bumi Mandailing ini disebut Batang Gadis. Tapi dari beberapa keindahan yang ada di alam Batang Gadis, ada juga loh kelemahan dari Batang Gadis ini. Inilah dia beberapa permasalahan yang ada di Taman Nasional Batangadis. 1. Pembukaan lahan pertanian dan pemukiman penduduk tempat tinggal di desa, termasuk yaitu desa Sopotinjak. Yang kedua, perambaan hutan, proses menduduki, menguasai dan mengusahakan acara di kawasan hutan konservasi secara tidak sah. Yang ketiga, penebangan liar. 4. Rencana pengembangan dan pengelolaan tambang. 5. Pembuatan jalan poros penghubung pantai barat. 6. Pengambilan hasil hutan non kayu. Maksudnya di sini bukan kayu pada umumnya ya,
tapi sampingan dari sebuah pohon seperti getah, daun, kulit, buah, rotan, dan bambu. 7. Pengembangan wisata alam kurang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. 8. Pemburuan satwa. 9. Tumpang tindih kawasan dengan perusahaan tambang PT Sori Masmining. 10. Keberadaan pengungsi dari suku lain seperti suku Nias. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Adapun solusi yang pertama, melarang untuk melakukan pembukaan lahan pertanian karena itu akan merusak hutan. 2. Pemerintah setempat harus mengumumkan bahwasannya dilarang melakukan perambaan hutan. 3. Pengaktifan dan pengembangan hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu dan peningkatan pendapatan masyarakat. 4. Pemerintah setempat harus lebih tegas melarang pembuatan tambang. 5. Membuat jalan poros penghubung di Taman Nasional Batanghari karena itu bisa merusak hutan dan takutnya para hewan. 6. Melakukan penegakan keamanan untuk pemutusan rantai jual beli kayu yang berasal dari kawasan. Menyelesaikan konflik dengan pertegas legislasi bagi perusahaan Sori Masmining. Sebaiknya yang mengelola masyarakat setempat. Sekian, jangan lupa berkunjung ke Taman Nasional Batanghari.